Barusan kita yang rekam, saya juga merekam ya. Ya. Baik, Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rustam ini sehat-sehat Ki. Sehat-sehat Pak ya. Jadi kemarin Pak Mus itu saya minta maaf di telepon berulang-ulang kan saya ada kegiatan. Saya lama Pak. baru mengangkatnya. Nah, Bapak, tapi kan hari ini ketemu dan kelihatan Pak Mus makin jaga ini tambah berwibawa. Saya telepon Pak karena ini ada sedikit persoalan pada saya yang ingin saya kembangkan ini tentang supervisi Pak. Tentang coaching ya, tentang coaching. Saya itu sering di dalam saya memberikan coaching, saya sering memberi saran kepada coach saya supaya dia dapat solusi. Tapi itulah mungkin itu kelemahan saya Pak. Itu sisi itu yang saya ingin upgrade, perbaiki. Oh, seperti berarti kompetensinya Bapak berada di sering memberi saran. Iya, sering memberi saran Pak. Iya. Mudah-mudahan. Berarti di bagian mana nanti saya bisa mengamati Pak? Saya maunya naiklah satu level Pak. Karena target saya ketika saya memberi coaching, saya tidak memberi saran atau solusi. Kalau bisa tanpa saran dan solusi, saya tidak mengarahkan gitu ya. Ya, kadang-kadang saya tidak sadari saya mengarahkan dan malah sedikit memberi saran ya dan solusi kepada coach saya, sehingga itu menjadi kebiasaan yang kurang bagus Pak ketika saya mengadakan coaching. Itu barangkali Pak yang saya ingin upgrade. Oh, kalau penilaiannya Bapak selama ini dengan apa yang akan dikembangkan ini seperti apa Pak ya? Saya itu ya Pak, yang ada di level 2 itu kebiasaan itu tuh. Kebiasaan memberi bantuan atau mengarahkan saran kepada coach Pak, sehingga kesannya saya menggurui, bukan lagi mengupgrade potensi coach, malah saya yang mengajar dia bagaimana mengambil langkah-langkah solusi. Itu kayaknya kurang bagus Pak. Ya, itulah kelemahan saya Pak. Iya. Iya Pak Mus. Berarti yang penilaiannya Pak Mus ini selama ini selalu memberikan saran ya, berarti saya fokus ke situ dan ingin mengembangkan ke level selanjutnya sehingga Pak Mus nanti tidak memberikan saran lagi ataupun kepada Bu Liliana yang mau di coaching ini. Nah, seperti penilaiannya ya, mudah-mudahan insya Allah saya bisa membantu Pak Mus dalam kegiatan ini sehingga apa yang dilakukan lebih maksimal. Jadi izin saya hanya mengamati saja Pak Mus dan silakan lakukan saja sebentar baru kita konfirmasi seperti apa yang dilakukan. Iya Pak. Makasih Pak. Itu Yuliana juga sudah ada Pak ini. Makasih Pak Rustam. Makasih Pak Rustam. Izin saya mundur selangkah dulu untuk mengamati supaya bisa lebih fokus Pak. Ya, makasih Pak, makasih Pak. Silakan Pak Mus, silakan. Ya. Selamat pagi Bapak Mus. Selamat pagi Bu Yul. Bagaimana kabar Pak? Bagus Bu, sehat. Iya, puji Tuhan Pak. Ya. Saya ini Pak punya permasalahan selama ini sebagai guru ya dalam menilai kepada siswa ya. Khususnya dalam kurikulum K13 ya ada unsur penilaian di dalam yaitu penilaian spiritual, pengetahuan dan keterampilan. Tapi permasalahan saya Pak ya pada bidang spiritual, menilai dalam bidang spiritual kepada siswa. Ya, bagaimana dengan ini Pak? Ya, bisa dibantu? Oh iya Ibu ya. Oh ini tentang penilaian Bu ya. Iya Pak. Memang sih di banyak tempat Ibu, kebanyakan kita di penilaian itu memang suatu permasalahan ya di mana-mana, bukan hanya di sekolah Ibu, tapi saya lihat tadi di penilaian spiritual Ibu yang mengatakannya, atau biasanya diistilahkan itu di penilaian sikap Bu ya. Iya. Kira-kira di penilaian sikap itu bagaimana teman-teman guru Ibu atau guru-guru Ibu yang ada di sekolah itu memberikan penilaian sikap itu Ibu, yang bagaimana Ibu maksud itu ada sedikit masalah di situ. Di penilaian yang mana? Penilaian spiritual yang mananya Ibu? Iya.
yang menjadi masalah Pak yaitu penilaian sikap bagaimana memberikan nilai berupa angka atau sebutan di dalam menilai yang akan dituangkan di dalam rapor Pak. Ya, iya benar Bu ya. Itu memang satu satu penilaian sikap itu memang suatu kegiatan yang tidak gampang Bu ya. Seorang guru memberikan penilaian sikap kepada siswa. Nah, apa langkah-langkah Ibu mengatasi tentang banyaknya guru yang sulit memberikan penilaian sikap di sekolah Ibu? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan Pak, ya yang pertama yaitu saya minta bantuan kepada teman guru. Ya, kepada teman guru. Kemudian langkah berikutnya Pak, ya saya membaca buku-buku referensi mengenai penilaian sikap Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, ya saya banyak belajar dari teman guru yang bisa memberikan masukan, yang bisa menuntun Pak. Oh iya. Jadi tadi Ibu sudah mengungkapkan Ibu mengatasinya dengan beberapa langkah-langkah ya. Ya, meminta bantuan kepada teman atau sesama guru yang sudah bisa melakukan penilaian, kemudian banyak membaca atau meliterasi diri tentang bagaimana penilaian itu. Apakah Ibu sudah bisa menggali lebih dalam lagi bahwa sebenarnya di penilaian itu setiap mata pelajaran itu berbeda tentang penilaian sikap. Sudahkah Ibu melihat itu, menggali potensi itu tentang penilaian sikap? Iya, yang saya lakukan Pak, saya sudah mencoba melihat bagaimana itu dalam menilai siswa dalam sikap spiritual. Ya. Dan saya belajar bagaimana menilai, kemudian membaca buku dan saya bisa memahaminya dan dari penilaian sikap itu ternyata ada dua yang dinilai. Yaitu mengenai karakter siswa dengan penilaian angka Pak. Ya. Kemudian dalam penilaian sikap itu karakter yang dinilai dan dinilai dalam pembiasaan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa Pak. Ya, berarti Ibu selama ini sudah melakukan langkah-langkah itu ya, langkah-langkah yang optimal untuk memberikan contoh konkret kepada guru-guru Ibu tentang penilaian sikap. Iya. Mungkin masih ada barangkali yang bisa Ibu lakukan di samping langkah-langkah yang tadi. Apa mungkin Ibu ada kemampuan lain yang bisa Ibu upgrade bahwa tentang penilaian sikap ini apa yang masih perlu diberikan kepada siswa, Bu? Mungkin Ibu masih bisa menggali lebih dalam lagi. Ya, saya menggali lebih dalam Pak dalam bentuk kegiatan kepada siswa mengenai karakter itu, karena karakter itu ya harus dilakukan dalam pembiasaan. Contoh, berdoa setiap pagi, ya. Kemudian membaca kitab suci, membaca kitab suci. Kemudian rajin ke rumah ibadah, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh kitab suci itu. Ya. Jadi ada pembiasaan di sekolah Ibu ya, pembiasaan tentang aplikasi dari sikap spiritual ya Bu ya, sehingga nanti bisa melahirkan atau bisa menjadi rujukan penilaian sikap. Iya. Saya kira itu bagus Bu sebagai contoh-contoh konkret tentang penilaian sikap. Nah, tapi hemat saya salah satu yang dikemukakan Ibu tadi, karena kalau dia guru mata pelajaran kan
pasti berbeda penilaian sikapnya dengan guru agama misalnya ya, dengan guru PPKN. Ya, Pak. Nah, inilah barangkali yang saya tanyakan, apa saya sarankan bagaimana potensi-potensi teman ini terhadap penilaian sikap yang ada di RPP-nya atau rubrik pembelajarannya, Ibu. Ya, penilaian sikap yang dilakukan oleh teman yang lain, guru yang lain, Pak, bahwa mereka melihat dari tema, buku tema yang akan dinilai, materi itu yang akan dinilai. Ya, kemudian dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Contohnya Pak, kalau spiritual dalam kegiatan yang disepakati oleh sekolah yang akan ingin dilakukan, yaitu kegiatan ibadah Natal, kalau Kristen, kemudian kalau Islam ibadah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, ya, Isra. Jadi artinya Ibu memberikan keleluasaan kepada siswanya untuk merayakan hari raya atau hari besar agamanya sesuai agamanya masing-masing, Bu ya. Di situ ada unsur kebebasannya, Bu ya, beragama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Itu bagus sekali, Bu. Apa yang Ibu sudah lakukan itu bagus sekali ya, tentang penilaian sikap. Kira-kira apa lagi, Bu, yang kira-kira bisa bisa dilakukan untuk mengupgrade kemampuan teman ini, teman-teman Ibu, tentang penilaian sikap, dia bisa tuangkan di rubrik penilaiannya yang ada di RPP-nya. Yang dilakukan Pak yaitu kebetulan ada aplikasi penilaian. Jadi teman guru bersama dengan saya Pak mempelajari aplikasi itu, bagaimana memasukkan nilai itu sehingga di dalam aplikasi itu muncul apa yang akan dinilai dalam penilaian sikap spiritual itu, Pak. Jadi dia sifatnya memudahkan guru, Bu ya, dalam penilaian sikap itu. Berarti itu langkah maju, Bu ya, langkah maju. Ibu sudah bisa memikirkan sampai sejauh itu untuk memfasilitasi teman supaya penilaian sikapnya itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik dan transparan, Ibu ya, karena di aplikasi itu kan kelihatan, Bu ya. Iya, Saya apresiasi sekali, Bu ya, cara Ibu tempuh untuk supaya teman-teman di penilaian sikap itu tidak sekedar menilai saja ya, tapi dia benar-benar melakukan ada tindakan dan ada aplikasi. Ya bagus Ibu Yuliana Tasik. Terima kasih Pak. Cara-cara Ibu melakukan pembenahan penilaian sikap di guru-guru Ibu itu saya kira sudah cocok, Ibu. Ibu sudah mengambil langkah-langkah yang sangat positif. Baik Ibu, kayaknya pembicaraan kita hari ini mungkin kita cukupkan dulu karena saya menganggap bahwa Ibu Yuliana ini sudah bagus dalam langkah-langkah mengambil kebijakan dan upaya supaya teman-teman Ibu mengadakan penilaian sikap secara lebih baik dan dituliskan di rubriknya. Baik, terima kasih Ibu Yuliana. Terima kasih banyak Pak Mus. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya membantu Ibu, mendampingi Ibu tentang permasalahannya. Terima kasih Ibu Yuliana. Terima kasih Pak. Pak Rustam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mus, ini Pak, saya sudah ketemu Ibu Liana ini. Saya lihat beliau ini mengemukakan persoalannya tentang penilaian sikap, guru-gurunya bagaimana dia mengadakan penilaian sikap dan menuliskan di rubrik penilaiannya, terutama di RPP, Pak. Oh iya Pak, alhamdulillah sudah selesai, luar biasa Pak, sudah menyelesaikan. Bagaimana mengcoach Bu Mirna, Mustari sudah luar biasa sekali mengeksplor. Izin Pak, seperti saran tadi yang disampaikan Pak Mus adalah kami mengobservasi bersama dengan Bu Mirna. Nanti kami bandingkan seperti apa yang dituliskan juga oleh Bu Mirna. Izin Pak, ini bagaimana menurut Bapak tadi performanya Bapak selama mengcoach Bu Yuliana? Saya merasa bahwa masih ada yang kurang Pak ya, karena ada dari sisi
saya sempat miskonsepsi dengan Ibu Yuliana. Saya sangka bahwa itu penilaian yang khusus untuk guru mata pelajaran, tapi ternyata penilaian sikap ya, ternyata itu untuk semua, bukan hanya mata pelajaran, tapi termasuk guru pendidikan agama dan KN. Jadi menurut Bapak sudah luar biasa bisa mengeksplor, cuma terjadi miskonsepsi antara miskonsepsi Pak di awal. Lestari dengan Bu Yuliana. Oke, baik. Bapak yang membuat dirasa apa di bagian mana ya yang dirasa belum? Saya itu tadi karena sempat saya miskonsep, saya sampai terpancing untuk menunjukkan penilaian itu, sehingga kayaknya saya sempat blank di situ Pak. Hampir saja saya menunjukkan cara penilaian sikap, tapi tadi makanya saya sempat tadi mengulang-ulang itu Pak. Saya seperti mau memberi saran itu, sehingga hampir saja keceplosan Pak. Itu tadi karena saya miskonsepsi penilaian sikap yang saya maksud ternyata berbeda, hampir berbeda sama yang dia maksud Ibu Yuliana Tasik Pak. Apa ada ya Pak Musijin, apa ada lagi yang dirasa sesuatu hal yang ingin diungkapkan dalam mengcoach tadi Bu Yuliana Pak? Iya, satu Pak yang saya kayaknya belum puas gitu, apa itu mengeksplor lagi, karena terus terang tadi masih ada sebenarnya ada satu upaya yang seharusnya bisa dilakukan supaya lebih mengupgrade penilaian teman-teman guru di sekolah, tapi saya itu tidak terungkap dari Ibu Yuliana Tasik tadi, yaitu tentang rubrik penilaian di RPP yang menuliskan rubriknya Pak. Itu dengan proses pendampingan khusus tentang penilaian sikap, terutama pada guru agama dan guru KN, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Itu tadi yang belum sempat tereksplor baik, dan saya hampir saja mengarahkan ke situ. Tapi secara umum saya melihat cara Ibu Yuliana ini memberikan contoh-contoh konkret dan memberikan solusi-solusi dari teman-teman gurunya sudah bagus Pak. Ya itu yang saya akui dari Ibu Yuliana Tasik tadi. Tapi saya masih itu tadi belum mampu mengeksplor satu lagi langkah yang bisa dilakukan Ibu Yuliana Tasik supaya bisa lebih menyempurnakan bagaimana teman-teman gurunya itu memberikan penilaian sikap. Kan begini nih Pak, kenapa ada di benak saya? Karena kan penilaian sikap ini khusus untuk spiritual, pendidikan agama dan KN, itu kan menentukan kenaikan kelas dan kelulusan Pak. Itu tadi itu yang saya kenapa saya susah sekali mengarahkan ke situ. Itu Pak tadi itu yang saya lihat kurang mantap lah. Ya Pak Mus, oke. Jadi Pak Mus andaikan Pak Mus, saya adalah poin 1 sampai 10. Kalau menurut Pak Mus ini mengcoachi Bu Yul berada di poin berapa? Ya masih kalau ada jarak 1 sampai 10. Ya saya masih di 7,5 lah Pak. Karena saya apa Pak? Berapa? 7,5 Pak. Karena saya masih dengan 8 ya. Iya Pak ya, karena itu tadi ada tadi sebenarnya itu harusnya kesampaian, tapi Ibu tidak sempat dia sebut itu Pak. Padahal itu penting sekali sebenarnya. Itu penentuan kelulusan Pak, dan kenaikan kelas itu ada di 2 mata pelajaran itu. Ya, kasih Pak. Oh iya Pak Mus, izin boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Silakan Pak Rustam. Hasil pengamatan saya izin ya, dari bagaimana caranya coach ini Pak Mustari ke Coach Bu Yuliana, saya catat ada 2 ya. Bapak memberikan saran ya. Di mana itu yang pertama adalah ketika mengatakan memang lagi bukan secara eksplisit Pak, tetapi jelas-jelas bahwa kalau saya memberikan saran bagaimana penilaian itu pada guru, pedoman penilaian pada guru dalam bentuk rubrik. Nah itu memang sudah disampaikan bahwa saya memang saran, dia Pak menyampaikan saran bahwa guru itu harus punya pedoman penilaian dan rubrik.
Nah, kemudian yang kedua, menyarankan juga bahwa penilaian sikap yang tadi disampaikan oleh Pak Mus tadi, penilaian sikap itu di PKN dengan agama karena itu yang masuk di rapor. Iya. Ya, itu juga sudah disampaikan saran. Iya. Jadi secara keseluruhan Pak Mus bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Mus dari target awal sudah lebih tinggi dari apa yang Pak Mus tadi rujuk atau sarankan, sudah lebih di atasnya. Jadi ini adalah sarannya tadi Pak Mus tidak memberikan saran dan solusi nanti di poin 3. Memang sih masih ada, tapi dengan durasi panjang berbicara seperti itu, dengan 2 itu saja namanya keceplosan manusia biasa. Ya seperti itu, misalnya dalam bentuk latihan atau diperkecil. Tapi saya yakin kalau itu sering dilakukan, maka itu yang bisa dihindari lebih ke situ lagi. Cuma tadi kan Bapak Ibu Pak Mus ini mau sekali masuk kepada. Iya Pak, itu tadi greget saya Pak, karena itu yang di penilaian sikap itu yang penekan kelas itu Pak, memang sudah ada di benak saya, tidak disinggung, maksudnya seandainya dia singgung lagi Pak, saya diam, hampir saja Pak. Bapak kan dengar tadi ada PKN sama agama yang saya sebut. Iya Pak Rustam, terima kasih Pak Rustam atas penilaian. Iya Pak Mus, jadi dari penilaian yang saya lakukan, atau mungkin dari Bu Merna ada penilaiannya yang apakah ada juga dari target tidak mau memberikan saran ataupun apa namanya saran atau solusi kepada coach, ada yang dicatat Bu Mer? Kita samakan persepsi kita. Iya, terima kasih Pak. Mungkin begini Pak ya. Cara pengarahan Pak Mustari untuk mengajukan pertanyaan ke Bu Liana Tasik itu tidak mengena dengan topik yang diusulkan oleh Bu Liana Tasik, sehingga jawaban dengan pertanyaan itu tidak nyambung. Ya Bu Mer, apa ada saran yang Ibu catat selain atau sama dengan yang saya catat Bu, atau ada yang lain? Tidak ada, cuman itu saja tadi, bahwa pertanyaan dengan jawaban itu tidak sinkron dengan topik yang dibicarakan. Ya, makanya dia selalu menyarankan secara eksplisit ya, walaupun tidak kedengaran, tapi yang 2 itu yang saya catat tadi Bu, sepakat dengan itu yang saya catat bahwa memang benar-benar dia menyampaikan saran itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Merna. Pak Mus, dari apa yang kami sampaikan berdua yang mengamati ini, bagaimana pendapatnya Pak Mus mendengar semua ini? Iya, terima kasih Pak. Saya sendiri sebagai coach, memang saya sadari Pak, karena saya ada memang tadi saya katakan, sebagaimana saya katakan tadi, saya sempat memberi saran ya, karena ada keinginan mengarahkan ke penilaian itu, penilaian sikap itu yang notabene itu banyak dimiliki oleh pendidikan agama dan PKN, sehingga kesannya ya sulit saya hindari Pak ya, karena itu tadi ada di dalam hati. Seharusnya Ibu Liliana karena kan awalnya tadi rubrik penilaian saja, penilaian sikap. Tapi penilaian sikap ini kan umum Pak, ada di mata pelajaran lain juga ya. Ya. Tapi dikembangkan lagi Ibu Liliana menjadi penilaian spiritual. Ya. Makanya saya agak gampang, yang mana sebenarnya yang dia mau masukin. Sikap biasa saja, kan ada kognitif, ada psikomotorik, ada sikap. Kalau ini kan semua mata pelajaran punya. Sedangkan berkembang ceritanya Bu Liana, dia selalu sebut-sebut, dari kata kunci saya tadi ada Pak, penilaian spiritual. Berarti harusnya di 2 agama ini, di 2 mata pelajaran ini, yaitu PKN dan pendidikan agama. Tapi kan rupanya yang dia maksud juga adalah semua mata pelajaran, penilaian sikap. Jadi saya situ Pak gampangnya itu, kenapa sempat tadi saya mengarahkan ke situ, karena itu tadi saya sempat bingung penilaian sikap yang mana yang dia maksud, apakah yang di semua mata pelajaran ataukah hanya 2 mata pelajaran saja, karena kan dia sempat mengatakan penilaian religius ya, penilaian sikap dalam bentuk agama gitu ya. Jadi saya sempat blank di situ Pak, hanya sempat saya arahkan.
menggali, saya gali potensinya Ibu, bagaimana penilaian sikapnya, bagaimana dia memberikan menggali potensi guru-gurunya tentang penilaian sikap. Ternyata yang dia maksud adalah semua mata pelajaran. Tapi yang saya tangkap bukan semua mata pelajaran saja. Yang saya tangkap adalah 2 mata pelajaran ini yang khusus ini, PKN sama pendidikan agama. Seperti itu, Pak. Iya Pak Mus, itu secara keseluruhan bagaimana penilaiannya. Sekarang Pak Mus izin ingin mengkonfirmasi ataukah meminta seperti apa pendapatnya, bagaimana pendapatnya Pak Mus setelah mendengarkan saran dari saya, Pak Rustan, dengan Bu Mirna. Ya, saya terima, Pak, bahwa itu memang ada, saya sadari itu bahwa itu sempat terjadi. Dan itu menjadi catatan buat saya untuk, itu sebuah refleksi diri, Pak ya. Saya merefleksi kembali bahwa memang di situ yang saya sempat blanknya tadi, karena salah persepsi kalau bisa dikatakan begitu ya. Penilaian yang saya tangkap adalah penilaian sikap secara spiritual dan sosial, sedangkan berkembang cerita penilaian untuk semua mata pelajaran, Pak. Nah itu saya terima sarannya. Terima kasih, Pak. Iya Pak. Oke, berarti apa yang kami catat adalah memang juga sudah dirasakan oleh Pak Mus. Jadi saya Pak Rustan dengan Bu Mirna mencatat beberapa hal tentang hal-hal yang dilakukan sehingga untuk pengembangan kompetensi kompetensinya Pak Mus itu lebih bagaimana kepada bagaimana secara ya sebagai coaching. Ya, Pak Mus, mohon maaf ya karena kami mencatat beberapa hal yang tadi, tetapi bukan tujuannya bahwa apa yang kami catat itu adalah sesuatu yang tidak bagus, tetapi kesalahan kalaupun itu salah adalah momentum untuk memperbaiki diri. Ya. Nah, sama dengan saya, Pak Rustan, Bu Mirna, sama dengan itu Pak. Terima kasih Pak, itu yang bisa kami bantu berdasarkan pada kesepakatan kemarin menelpon Pak Mus, menelpon saya dengan Bu Mirna untuk mengobservasi kegiatan coachingnya. Ya. Makasih Pak Rustam, makasih Pak. Ya, mohon maaf bantuannya. Makasih Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dimatikan recorder.